Halo semuanya, bertemu kembali di channel Media Belajar. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat daftar isi otomatis pada aplikasi Google Docs. Pada jendela aplikasi sudah terbuka sebuah dokumen yang mana pada dokumen ini akan saya terapkan daftar isi secara otomatis. Tempatkan kursor di area yang akan saya tempatkan daftar isinya. Kemudian saya klik sisipkan elemen halaman daftar isi. Pada daftar isi ini tersedia 3 tampilan yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu teks biasa, yang kedua tampilannya berupa titik-titik, dan yang ketiga adalah link. Nah, saya akan memilih yang umumnya digunakan yaitu titik-titik. Nah, di sini belum muncul daftar isinya. Kenapa? Karena judul ataupun subjudul yang ada di dokumen kita belum terapkan gaya. Untuk itu, kita akan menerapkan terlebih dahulu gaya untuk masing-masing judul ataupun subjudul yang ada di dokumen ini. Kita mulai dari pertama, yaitu kata pengantar. Saya select kata pengantar, kemudian saya arahkan kursor ke bagian gaya, kemudian saya klik panah bawahnya, kemudian saya pilih judul 1. Pada judul 1 ada 2 pilihan, apakah terapkan tajuk 1 atau perbarui tajuk 1 untuk dicocokkan. Kalau terapkan tajuk 1, maka dia akan mengikuti format dari Google Docs, sedangkan perbaharui tajuk 1 untuk dicocokkan akan mengikuti format yang sudah kita buat, sehingga format teks kita tidak berubah. Saya pilih perbarui tajuk 1 untuk dicocokkan. Untuk selanjutnya, daftar isi juga sama, saya select, kemudian saya arahkan ke bagian gaya, saya pilih kembali judul 1, cukup saya pilih judul 1 tanpa pilih perbarui tajuk 1 karena tadi sudah dilakukan sebelumnya. Saya klik judul 1. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan juga saya select kembali, saya arahkan kembali kursor pada bagian gaya, kemudian saya klik judul 1. Selanjutnya, transformasi digital. Nah, ini adalah merupakan subjudul. Saya select, kemudian saya arahkan kursor, saya klik pada bagian gaya, kemudian saya terapkan judul 2. Nah, pada judul 2 ini saya akan pilih kembali perbarui tajuk 2 untuk dicocokkan. Saya klik. Selanjutnya, untuk judul berikutnya saya select kembali, dan ini juga setara dengan judul sebelumnya ya, sebagai judul 2. Saya klik, kemudian saya pilih judul 2. Tanpa memilih perbarui juga tidak apa-apa karena sudah diterapkan sebelumnya. Selanjutnya, saya klik pada bab 2 kajian pustaka. Nah, ini adalah merupakan sebagai judul 1 ya. Saya klik judul 1 kembali. Selanjutnya, untuk subjudulnya saya select 2.1, kemudian saya pilih judul 2. Saya cukup klik karena sebelumnya sudah kita klik perbarui, jadi tidak perlu diklik perbaruinya ya. Cukup klik judul 2. Nah, selanjutnya 2.2 sebagai judul 2. Saya klik strategi sukses. Nah, ini adalah subjudul. Jadi, kita tempatkan atau terapkan pada judul 3. Nah, judul 3 ini tadi belum kita pilih ya, untuk perbarui tajuk 3 untuk dicocokkan. Jadi, saya klik terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya saya select kembali. Nah, ini juga sebagai judul 3. Saya klik judul 3. Saya klik judul 3. Untuk bab 3 adalah sebagai judul 1. Saya klik. Bab 4 juga sebagai judul 1. Nah, selanjutnya saya terapkan judul 1.
Setiap judul ataupun subjudul sudah kita terapkan gaya, kemudian kita akan menambahkan daftar isinya. Caranya tinggal klik pada teks tambahkan tajuk tadi, maka akan muncul sebelah kiri tanda refresh seperti ini atau perbarui daftar isi, kemudian kita klik, maka daftar isi akan muncul seperti ini. Untuk melihat tampilan daftar isi kita, dari awal sebenarnya kita bisa melihat di menu ini ya, pada bagian kiri ada tampilkan tab dan garis batas, kita klik, maka di sini akan muncul judul dan subjudul yang sudah kita beri gaya ataupun sebagai tajuk. Nah, di sini juga bisa dimanfaatkan sebagai link ataupun suatu navigasi untuk menuju ke judul-judul tertentu. Misalnya menuju kajian pustaka, tinggal kita klik, maka akan menuju ke bagian kajian pustaka. Ataupun kita mau ke kata pengantar, kita klik, maka akan menuju ke kata pengantar. Jadi ini sebenarnya juga memudahkan kita ya, atau sebagai navigasi untuk menuju ke topik ataupun judul-judul tertentu. Baik, kembali ke daftar isi tadi. Nah, kalau kita lihat tampilannya, bab 1 pendahuluan gitu ya. Jadi ini ada 2 baris yang mana masing-masing sebagai halaman 1. Jika teman-teman ingin menandai bab 1 pendahuluan ini jangan 2 kali seperti ini halamannya, maka caranya adalah pada bagian bab 1 ini kita naikkan, kita delete, kemudian tekan Shift, jangan lepas, kemudian tekan Enter. Maka kita lihat perubahannya. Kita refresh kembali, klik pada daftar isinya, kemudian kita refresh. Maka bab 1 pendahuluan sudah hanya sekali saja ditampilkan halamannya seperti ini ya. Demikian juga untuk selanjutnya, teman-teman bisa juga terapkan untuk bab-bab selanjutnya. Saya tempatkan pada bagian akhir, saya naikkan, saya tekan delete, kemudian tekan shift, jangan dilepas, kemudian tekan enter. Nah, seperti itu. Kita lihat kembali pada bagian daftar isinya, kita refresh kembali, maka pada bagian bab 2-nya juga sama ya dengan bab 1. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.